Pak Indra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabar semuanya? Ini penyambutan peserta tahsin dan tahfiz ya? Itu tahsin saja ya? Masya Allah. Saya melihat wajah teman-teman akhwat gitu ya, dan juga teman-teman yang seusia sama ibu saya. Masya Allah, sumringah sekali, apalagi setelah ustadzanya tadi menyampaikan kurikulumnya dan program-programnya, itu udah memotivasi kita ya, bahwasanya setiap usaha kita mendekati Al-Quran itu butuh ikhtiar, kemauan, dan juga kedisiplinan, insya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rahmat, nikmat, kesehatan, begitupun juga hidayah di hati ya. Karena hidayah itu harganya tidak bisa kita nilai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, bahwasanya kayak apapun seseorang, sesultan apapun dia, jika dia tidak Allah berikan dan kehendaki hidayah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Dan hidayah itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang menginginkannya dan berusaha mendekatinya. Karena semua orang bisa jadi punya ilmu, namun tidak semuanya bisa mengamalkannya. Begitu juga seperti keutamaan Al-Quran, insya Allah dengan berkembangnya media sosial seperti saat ini, kemudian juga banyak info-info kajian, program-program Quran, namun tidak semuanya tergerak untuk bergabung dengannya. Itu menunjukkan ya bagaimana memang untuk sebuah usaha menuju ketakwaan itu butuh ikhtiar yang kuat dan azam yang juga kuat. Apalagi dalam pengibaratan bahasa Arab ya, idza sadaqal azmu wa dhahasabilu. Jika telah bersih ya, niat itu ya, jujur niat itu, maka akan terbukalah jalan. Jadi Allah akan memudahkan seseorang mendapatkan meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala jika niatnya jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan benar ya, benar dan jujur ya. Ibarat kata bisa jadi seseorang itu punya niat yang kuat, namun karena punya modus yang lain gitu ya, sehingga dia kesusahan untuk mendapatkan apa yang ditujunya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan kembali ya. Semoga tema pada pagi hari ini bisa membuat ya, kita semakin sadar bahwasanya Al-Quran merupakan satu pintu kebahagiaan kita, insya Allah. Apalagi dalam surat Thaha itu Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk membuat kamu menjadi susah. Jadi seperti sekarang pun, afwan ya, salah share. Jadi seperti sekarang pun, sebenarnya ketika ibu-ibu meniti jalan ya, mbak-mbak semuanya, akhwat semua, ummahat fillah gitu, ketika meniti jalan menghafal Al-Quran, tahsin, dan melewati banyak kesusahan gitu ya, rintangan-rintangannya ketika ini, maka itu sesungguhnya sedang meniti jalan mendapatkan kebahagiaan insya Allah. Ya, ini dia healingku dengan Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya healingku dengan Al-Quran ini dengan tema yang sedang sering digunakan oleh zaman sekarang ya. Kalau saya ingin mengatakannya kalau Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan, dan juga bahwasanya seseorang itu ketika dia bersama Al-Quran itu, maka dia tidak akan lagi menjadi susah. Nah, untuk tema healing ini, kalau kita ngelihat gitu ya, meminjam istilah anak-anak kekinian gitu ya, anak di TikTok gitu ya, atau istilah-istilah yang digunakan di zaman pergaulan sekarang ini, itu healing itu kayak berlibur gitu ya, rehat dari segala kepenatan kehidupan yang mendera. Itu kali istilahnya ya. Jadi healingnya kemana gitu ya, healing dulu nih ke rebahan, healing dulu nih mageran gitu. Tapi ternyata sering digunakan healing itu untuk konotasi berlepas dari kewajiban. Seringnya begitu ya. Kalau yang dilihat dari sama sekarang ini. Jadi mungkin ini saya hanya menyampaikan secara singkat doang supaya kita menyamakan persepsi kita terhadap healing ini. Karena masing-masing orang ketika satu istilah itu berkembang, terkadang berkembang juga pemahamannya yang tidak sama. Nah, ini saya coba dari Mbah Google ya. Biar sama nih, kita semua sepakat sama makna healing itu. Jadi kalau self healing ini adalah perbaikan diri yang bertujuan untuk mengeluarkan ekspresi ya, amarah maupun kenangan buruk yang sudah disimpan sejak lama, sehingga mengganggu pikiran.
Lebih singkatnya, proses penyembuhan diri dari luka batin sehingga mampu menerima, oh ini ada kepotong ya, kekurangan dan juga peristiwa yang telah dialami. Ini apa namanya? Jadi kalau bisa saya simpulkan, ini adalah kondisi psikologis seseorang yang mengalami trauma sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kembali makna hakiki, makna sebenarnya dari healing itu adalah proses penyembuhan seseorang itu terhadap dirinya yang mengalami trauma, kesedihan, atau luka batin. Luka batin gitu ya. Kalau saya mengajak berpikir ya, boleh ya berpikir bareng-bareng gitu. Sekarang istilah-istilah seperti ini, psikologis ini, sering digunakan oleh teman-teman kita, baik di status, kemudian di Instagram, kemudian di TikTok, Facebook, ya. Seolah-olah itu istilah yang menjadi adalah hal yang kewajiban gitu ya, atau hal-hal yang udah nggak diragukan lagi gitu, atau misalnya nggak perlu lagi dipikirkan gitu. Mulai muncul istilah mental health gitu ya, kemudian juga self healing, kemudian luka masa lalu, generasi sandwich, ya. Itu istilah-istilah yang digunakan yang memang sebenarnya karena dia itu bahasa Inggris, maka bisa dipastikan sumbernya itu adalah dari orang Barat. Karena kalau dalam Islam sendiri, self healing ini tuh sebenarnya tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Islam sendiri itu ketika dia menghadapi sesuatu hal itu, maka mereka menyikapinya dengan dua hal. Ketika ditimpa musibah, maka mereka bersabar. Idza asabahu al-musibah sabaro wa idza asabahu ni'mah syakaro. Jadi ketika seseorang itu mengalami sesuatu hal itu pasti ada dua makna gitu ya, yang bagi persepsi dia, ini musibah nih gitu kan, musibah gitu. Dan maka dia bersabar. Sehingga semua ekspresi dia yang kesedihan dia tadi itu akan segera luruh dengan sikap dia tadi. Nah, kita sendiri sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita tidak dihukumi akan apa yang kita terima, tapi kita akan diberikan ganjaran, pahala ataupun dosa atas sikap kita terhadap apa yang kita alami. Misalnya terjadi sebuah kecelakaan begitu ya, atau terjadi sebuah pencurian gitu. Kita kan tidak bersalah atas pencurian itu gitu ya. Mungkin ini gara-gara kamu nih lalai nih gitu ya. Seringnya kita ketika ada musibah itu sering menyalahkan pihak-pihak lain gitu seringnya gitu ya. Atau misalnya kita mengalami boleh ya sedikit ngebahas psikologi luka masa lalu gitu. Orang tua kita pemarah gitu, terus kayak kakak kita nggak ngedukung kita, keluarga broken home, habis tuh kalau pernikahan tuh divorce gitu ya, perceraian gitu. Nah, itu kan menyebabkan ada luka batin, kesedihan. Nah, tapi kalau dalam Islam sendiri ketika seseorang itu meluruhkannya dan bersabar menghadapinya, maka sebenarnya itu tidak ada sama sekali ya. Begitupun ketika dia ditimpa oleh sebuah nikmat, maka dia akan bersyukur. Nah, uniknya adalah para akhwat ummahat fillah semuanya, sebenarnya kita ini hanya melihat dengan mata manusia saja ya. Jadi dunia ini kan ada hal-hal yang gaib ya, hal yang gaib gitu. Kita ini sebenarnya adalah makhluk supranatural. Supranatural itu makhluk yang terdiri dari 3 elemen. Elemen akal dia, elemen hati dia, serta elemen fisik dia. Nah, kalau akal itu fikroh dia, pikiran dia, kemudian kalau hati dia adalah ruhiyah dia, dan ketika fisik dia adalah jasad dia. Nah, manusia seringnya itu dipusingkan akan elemen fisik saja. Makanya sering yaudah berusaha nih skincare terbagus biar bisa glowing gitu. Biar bisa glowing. Sehingga mereka sibuk memperindah fisik dan lupa memperkuat elemen pikiran dan elemen hati. Dan yang kita sadari adalah secara sunatullah manusiawi hukum alamnya adalah elemen fisik ini itu akan menua. Bagaimanapun kita memakai anti aging gitu ya. Nah, anti aging misalnya memakai serum Capcus gitu ya, sekaliber internasional gitu ya. Atau kita memakai merek-merek Chanel, Dior ya, semua yang Zara itu yang bagus-bagus itu nggak akan bisa menghapus kenyataan bahwasanya lama-kelamaan gitu ya, tubuh kita akan keriput juga, akan membungkuk juga, akan lemah juga. Namun elemen akal ini, elemen hati ini itu tidak akan pernah menua. Justru ketika seseorang mukmin dia terus memperbaharui diri dia, menambah dengan sakofah ilmu dia, menambah dengan sakofah keimanan dia, maka dia akan terus terbaharui. Makanya tidak heran ketika kita bertemu seseorang ya secara fisik mungkin dia bertambah besar badannya, bertambah kurus, bertambah tinggi, bertambah gelap, bertambah terang, namun terkadang kita takjub akan ilmu yang dia miliki serta keimanan cahaya ruhiyah dari diri dia itu tadi. Nah,
Itu Masya Allah sekali ya. Dan ketika nanti pun kita meninggal, sebenarnya itu Allah tidak mengambil jasad kita. Allah hanya mengambil ruh kita. Makanya kenapa sih kita kadang ketakutan sekali akan fisik kita yang menua, padahal sebenarnya yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah bagaimana ruh dan akal kita itu melakukan perbuatan. Karena yang namanya fisik ini merupakan tentara dari hati kita ya, yang akan kita bahas pada hari ini insya Allah. Ini sebagai gambaran bahwasanya sering sekali gitu ya, kalau kita ini fokus pada fisik kita, sehingga kita lupa bahwasanya seseorang itu Allah nilai dari ilmu dan keimanan dia. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, la yanzur ila aswarikum walakin yanzur ila taqwakum wa imanikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari fisik kalian, tapi dari ketakwaan kalian. Kalau kayak saya di Sudan gitu ya, saya nggak mungkin berbangga dong gitu ya. Wah, saya orang Asia nih di Sudan gitu, terang kulitnya di antara orang-orang berkulit gelap gitu ya. Saya ini yang paling oke, nggak bisa seperti itu. Tapi saya melihat ternyata anak-anak usia dini itu mereka ikut kajian hadis gitu ya dari kecil gitu. Jadi itu Masya Allah mereka itu paham dan justru hafal hadis-hadis itu yang saya sendiri masih baru mendengarkannya. Masya Allah. Semoga hal ini bisa memperbaharui dan memperbaiki pola pikir kita, Insya Allah. Nah, ini memang saya tidak tulis ya. Jadi ini adalah sebuah kesadaran bahwasanya kita ini hidup di dua dimensi sebenarnya teman-teman ya. Dimensi dunia dan dimensi akhirat. Jadi sebenarnya kita ini hanya baru berada di satu terminal, yang mana kita akan bersegera menuju terminal yang abadi, yaitu terminal akhirat kelak. Nah, kehidupan dunia ini dia memiliki 4 fakta. 4 fakta. Yang pertama adalah sendagurau ya, bukan permainan. Yang pertama ini yang gambar warna pink itu adalah permainan. Jadi dunia ini tuh memang isinya tuh permainan. Makanya kita sering senang dengan permainan. Ketika ada aplikasi baru, kita pengen nyoba lagi. Ketika ada challenge baru, kita pengen nyoba lagi. Karena kita tertantang untuk melakukan permainan tadi. Jadi kadang kalau misalnya ada challenge, udah ikutan juga. Kalau misalnya ada filter, ikutan juga. Kalau ada istilahnya itu kita pada ikutan gitu. Karena emang orang-orang tuh pada senang sama yang namanya bermain ya. Karena bagi mereka itu mengasyikkan itu permainan. Yang kedua, sendagurau. Sendagurau ya. Makanya tidak heran sekali kalau misalnya kita itu melihat program-program komedi itu kayak jual gitu ya. Terus kadang konten-konten di media sosial itu yang viral itu justru yang bikin ketawa. Bahkan kalau kita yang setelah kita sadari yang ditertawakan itu justru sedang mengalami musibah ya. Cuman gara-gara tambahan musik, tambahan kayak adegan gitu atau potongan video yang dipotong itu membuat kita jadi tertawa. Nah, jadi memang orang itu suka sama yang tertawa. Kalau udah ngebahas jodoh gitu ya, ngebahas yang lainnya itu pada ketawa, pada senang. Tapi kalau udah ngebahas kiamat, azab kubur, ngebahas yang menghisap, ngebahas tentang bahaya gibah, bahaya namimah, orang pasti pada takut, pada menghindar ya. Kalau ngebahas bisnis gitu, ngebahas followers, itu orang pada senang. Tapi kalau ngebahas misalnya bagaimana hukum waris, bagaimana soal tentang zakat, itu orang pada menghindar ya. Karena orang suka berkumpul sama hal yang bikin mereka tertawa. Itu dia, sendagurau gitu. Makanya tidak heran kalau misalnya ada beberapa acara-acara televisi itu kalau misalnya yang istilahnya sekarang roasting gitu ya, roasting terus bikin orang tertawa gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah berupa sindiran atau celaan gitu kan. Dan orang senang hal itu gitu karena bikin mereka tertawa. Jadi jangan heran kalau kita sebenarnya mendapati hal-hal seperti itu di dunia ini. Karena emang begitulah fakta di dunia ini. Nah, yang ketiga, watafakhurun fil amwal, saling berlomba-lomba dalam kehidupan harta gitu ya. Makanya muncul istilah crazy rich, habis itu sultan, habis itu apalagi intinya berapa harga outfit lo gitu ya, yang muncul di media sosial misalnya. Wah ini berapa nih gitu. Seseorang itu dinilai dari berapa harga bajunya, berapa harga jilbabnya gitu ya. Itu dihitung dari sana. Dan kita lihat misalnya seseorang itu kadang dihormati dari pakaian dia yang mungkin beli di mana gitu kan, dan itu ternyata itu high class gitu. Nah, dan orang sering berlomba-lomba nunjukin nomor rekening, nunjukin berapa jumlah uang, nunjukin berapa kekayaan dari rumah, mobil, motor, apalagi ya helikopter. Jadi itu bukan hal yang aneh sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman melihat hal itu di media sosial, di kehidupan nyata,
maka itu bukan hal yang aneh lagi. Begitupun kan kalau ketemu orang, udah berapa nih, di mana kerja, berapa gajinya gitu ya, berapa UMR-nya gitu kan. Wah, mending gua dong bisnis dapat penghasilan seperti ini gitu. Jadi sunatullah kalau misalnya orang saling berlomba-lomba dalam segi kekayaan. Terakhir, dunia ini tuh kehidupan berlomba-lomba dalam sisi anak, wa tafakhurun fil auladi. Jadi anak itu merupakan sebuah kenikmatan yang bisa jadi merupakan nikmat atau berupa fitnah. Nah, contohnya gimana gitu ya? Di masyarakat kita itu sering sekali keberhasilan seorang perempuan itu dihitung dari ketika dia telah menikah dan memiliki anak. Kalau belum punya anak, dia sering disalahkan gitu ya. Oh, belum punya anak, ada masalah nggak tuh gitu ya. Terus, wah dia anaknya sekolah di sini, wah anaknya udah bisa ini. Jadi saling berbangga-bangga soal anak. Kita ingin menyadari orang tua kita pun ketemu temannya ngebanggain kita. Wah dia tuh sekolah di mana, anak saya lulus di sini, anak saya PNS, anak saya nikah sama menteri gitu. Intinya berbangga-banggaan soal anak gitu ya. Kita pun mungkin nanti kalau menjadi orang tua gitu, siapapun di sini tuh pasti merasakan yang dibanggakan lagi tuh bukan kita tinggal di rumah mana, tapi anak kita ngapain, ya nggak sih biasanya. Jadi itu sifat manusia gitu. Nah, namun ternyata ketika kita terlalaikan akan 4 hal ini, inilah yang membuat seseorang itu menjadi guncang. Alias kita ini diciptakan untuk wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak kita hadir di dunia ini tuh buat kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita terfitnah gitu ya, terseret dalam kubangan permainan tadi, senda gurau, harta dan anak tadi, membuat kita itu jadinya merasa gelisah ketika tidak berhasil memenangkan tujuan kita dunia ini. Ibarat kata kita udah terjebak dalam permainan dunia ini sehingga susah untuk keluar darinya. Nah, ini Allah sampaikan dalam ayat ini ya. Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Jadi, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu memang hanyalah permainan, kemudian senda gurau, serta perhiasan, dan saling berlomba-lomba, berbangga-bangga dalam sisi, sebentar izin ya. Nah, afwan ya, tadi izin minum sebentar. Jadi bukan hal yang aneh lagi ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam soal Hadid ayat 20 bahwasanya kita ini gitu ya, sering sekali terabaikan gitu, terlalaikan karena kehidupan dunia ini yang berupa permainan serta senda gurau saja dan saling berbangga-banggaan gitu ya. Jadi nggak heran kalau misalnya ada orang gelisah ketika di media sosialnya itu nggak ada followersnya, atau ketika lagi bikin akun YouTube belum ada yang subscribe, atau misalnya ketika lagi nyetatus kok nggak ada yang komen gitu ya. Nah itu tuh hal-hal yang justru memicu kita terseret dalam kubangan permainan ini tadi. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada siapa yang menilai kita, tapi kita melihat siapa yang menciptakan kita. Nah, dan ini tadi ya. Jadi inilah kehidupan dunia ini. Sehingga lama-kelamaan ketika seseorang itu dia terpengaruh akan hal ini tadi, dia merasa dia tidak bisa memiliki anak gitu, dia tidak punya banyak harta, dia orangnya nggak bisa bergaul sama teman-teman yang lain, nggak ikut nongki, nggak punya teman-teman yang gehol gitu ya, atau dia orangnya sibuk dengan mengasuh anak gitu sehingga tidak bisa bekerja dan dia merasa insecure. Jadi seringnya sekarang itu hal-hal seperti inilah yang membuat seseorang itu merasa tidak memiliki harga diri di hadapan orang lain. Karena apa? Karena mereka menjadikan tolak ukurnya tadi adalah
ketika mereka bisa bersenang-senang, kemudian bisa tertawa, bisa punya banyak harta dan punya banyak anak. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan jika yang di dunia ini itu hanyalah berupa ujian. Nah, lama-kelamaan ketika seseorang tidak merasa puas dan menjadikan tolak ukur dia tadi itu adalah dunia tadi, 4 dari kategori tadi, maka secara perlahanlah kehidupan dia akan menjadi hancur. Sehingga dia akan terjangkiti penyakit hati. Nah, sakit hati gitu ya. Di sini itu dalam kitab Tibbul Qulub yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, selama ini memang kita mengenal ya, kita mengetahui penyakit hati itu 3. Kasratul kalam, kasratul dahak, kasratul akal, wa kasratul naum. Banyak tidur, banyak makan, dan banyak tertawa. Namun di sini beliau merincikannya lebih banyak lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu adalah banyak berinteraksi. Nah, sekarang mungkin terkenal istilah extrovert, introvert, ambivert gitu ya. Kalau extrovert itu mereka orang yang suka bergaul, introvert itu dia nggak bisa ketemu banyak-banyak orang ya. Kalau ambivert itu dia yang keduanya, extrovert juga, introvert juga. Namun dalam Islam sebenarnya istilah itu tidak ada. Dalam Islam sendiri konsepnya itu menjelaskan kalau kita perlu bersosialisasi, bermasyarakat, maka itu diwajibkan. Kemudian setelah itu kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita yang disebut dengan uzlah. Nah, seseorang ketika dia telah banyak berinteraksi dengan manusia, maka dia biasanya itu merasakan matinya hati dia. Dia akan merasa gelisah gitu ya. Sehingga apapun yang menerpa diri dia gitu. Misalnya orang yang lu udah punya berapa anak lu gitu ya. Kalau istilah-istilah bahasa Betawinya gitu ya, atau bahasa di Jakartanya gitu. Jadi kayak langsung tersinggung. Kapan nikah lu gitu ya? Langsung ngerasa sedih. Kenapa? Karena mereka merasa gelisah ketika tidak bisa mencapaikan apa yang menjadi ekspektasi manusia. Jadi ternyata teman-teman, para akhwat fillah, ketika kita terlalu banyak berinteraksi dengan manusia, bisa menjadi penyebab matinya hati kita. Yang kedua adalah tenggelam dalam angan-angan. Misalnya sekarang ini gitu ya, saya melihat di beberapa dapat gambaran di media sosial gitu ya. Kapan ya saya bisa menjadi keluarganya Raffi Ahmad gitu ya. Ini kita boleh cek one name gitu ya, bisa ngambil satu nama, bukan untuk menyampaikan dulu, tapi bagaimana ternyata sekarang ini orang menjadikan dia sebagai role model keberhasilan dalam sisi harta gitu ya. Sedangkan dalam Islam sendiri, dalam agama kita gitu ya, mukmin itu dia tidak boleh mencemburui hal yang itu tidak bagi dia itu tidak berguna bagi akhirat dia. Kita hanya diperbolehkan mencemburui apabila seseorang itu dia punya banyak harta, lalu berzakat dengan harta tersebut. Yang kedua, ketika dia punya banyak ilmu, dia mengamalkan ilmu tersebut, atau dia memiliki hafalan Quran dan dia bisa menjaga hafalan Quran tersebut. Nah, ketika seseorang itu dia tenggelam dalam angan-angan, banyak berkhayal, kapan aku jadi sultan, kapan ya aku bisa punya suami presiden, misalnya, kapan ya aku bisa ke Kapadokia gitu ya, misalnya berangan-angan gitu kan. Nah, hal itu membuat dia itu merasa lupa gitu ya, apa tugas dia sebagai seorang muslimah. Nah, sehingga tanpa disadari dia mulai meninggalkan kewajiban dia. Sehingga ketika dia meninggalkan kewajiban dia tadi, orang-orang mulai kesel gitu ya, kok dia tidak melakukan tugas-tugas dia gitu, kok dia nggak mengetahui di mana dia sedang memiliki amanah, maka akhirnya sehingga dia menjadi sedih dan mudah baper gitu istilahnya. Nah, yang ketiga adalah bergantung pada selain Allah. Ini sehingga muncullah kata-kata kekecewaan. Jadi ketika seorang manusia dia memiliki ekspektasi kepada orang lain, kepada temannya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada ayahnya, sehingga dia bisa kecewa. Ketika dia kecewa, di sanalah dia mulai sedih hatinya, kemudian sakit hatinya, gitu ya. Dan lama-kelamaan hatinya bisa mati ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, tidak mendapatkan perhatian ayang misalnya ya, tidak disuruh ayang gitu. Istilah-istilah yang sekarang sering digunakan gitu ya. Hal itu yang ternyata semakin melemahkan semangat generasi muda Islam saat ini. Nah, yang keempat banyak tidur ya. Ya, banyak rebahan gitu ya. Ya kayak rebahan ini tuh mulai muncul istilahnya itu di masa pandemi saat ini gitu. Ketika orang-orang daripada kerja, daripada pusing, udah rebahan aja gitu ya. Jadi hanya pada rebahan. Bahkan ketika lagi kajian pun banyak rebahan juga. Tapi ketika kita seseorang itu dia banyak rebahan, kalau di istilah medisnya
orang yang banyak tidur akan membuat jantungnya melemah dan lebih cepat meninggal, kata orang-orang, kata dokter. Nah, tadi sisi medisnya ya. Kalau dalam hal ini itu akan mati hatinya. Nah, serta yang kelima itu banyak makan. Sekarang ini kan muncul istilah mukbang gitu ya. Itu kayak testimoni atau tester atau orang bikin tren di YouTube gitu ya, makan banyak-banyak dan nyoba berbagai menu gitu, atau ke kafe mana, kopi kekinian gitu ya. Itu tuh membuat kita itu memiliki syahwat untuk banyak makan. Padahal para sahabat Rasulullah SAW itu mereka makan secukupnya. Seperti ketika di pagi hari makan kurma gitu ya, sama minum susu. Yang sekiranya bisa menegakkan tulang punggung mereka itu untuk bekerja dan beribadah. Dan yang ternyata kebanyakan penyakit itu bukan muncul dari lemahnya fisik, tapi gara-gara makanan yang dikonsumsi tidak sehat. Ya, seperti banyak gula, banyak mengandung hal-hal yang bisa merusak fisik lah itu istilahnya ya. Serta yang keenam itu pandangan berlebih. Sekarang ini kalau bisa diartikan itu seperti screen time gitu ya. Kebanyakan fokus di gadget kita. Jadi gadget ini tuh terlalu banyak mengambil waktu kita. Kalau misalnya nih saya sarankan, kalau misalnya mau gitu ya, boleh nanti tonton tayangan kayak film dokumenter yang berjudul Sosial Dilema. Ya, ini kalau misalnya pengen tahu aja gitu ya. Sosial Dilema itu sebuah tayangan dokumenter yang berisi gambaran bagaimana memang pihak-pihak media sosial itu berusaha membuat kita itu selalu tertarik akan media sosial kita. Jadi misalnya your friend mention you in Facebook gitu. Jadi teman kamu mention kamu di Instagram. Dia menyebut nama Anda, dia membalas Anda gitu. Sehingga kita tuh ngerasa tertarik, wah dia nge-mention aku nih gitu. Wah dia balas aku nih gitu. Sehingga kita terus tertarik untuk membuka gadget kita, ngebuka laptop kita. Tapi hal ini ternyata mematikan daya produktivitas kita terhadap apa yang harusnya kita lakukan. Memasak, bekerja, menghafal Quran, murojaah, baca buku, mengajar gitu ya, mendidik anak, melayani suami, menghormati orang tua, itu semuanya habis karena satu layar kaca. Nah, ketika seseorang itu dia memiliki 6 hal ini tadi, membuat ketika hati dia menjadi goncang, sehingga bisa muncul rasa-rasa dia itu terluka gitu ya, sedih, dan dia itu tidak sanggup lagi berfungsi sebagaimana hati. Nah, yang namanya hati ya, hati itu adalah kondisi fisik seseorang, ruhiyah dia, yang ketika dia sakit, maka dia tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Misalnya seperti hati fisik kita nih ya, fungsinya kan buat mengolah racun itu menjadi hilang ya. Maksudnya jadi ketika ada racun masuk, maka dia bisa membersihkan racun tadi. Nah, ketika hati itu tadi sakit, maka dia bisa menjadi lemah sehingga tidak bisa memfilter hal-hal yang membuat dia itu jadi goncang gitu ya. Misalnya kalau seorang mukmin yang hatinya bersih, maka ketika ada orang mencela dia, ada musibah yang dialami, dia bisa ketika hati dia sehat, dia bisa berlari dan kuat. Tapi ketika hati dia sakit tadi, maka dia akan benar menjadi benyek, dia nggak akan kuat lagi, dia baper, terus kayak makin kesakitan gitu hati dia sehingga bisa mendekati kematian hatinya gitu ya. Dan ketika hati itu tidak hidup dan sakit, maka dia tidak bisa berfungsi bagaimana fungsinya itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Dan inilah tadi 6 faktor kerusakan hati tadi ya, yang mungkin kita semua juga melakukan hal ini. Nah, dalam hal ini, ketika tadi membahas penyakit hati, maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana hal ini bisa menerpa para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu sebenarnya mereka adalah orang-orang istimewa, karena telah melewati banyak tangga. Tangga pertama itu, seseorang itu dia telah melewati menjadi seorang muslimah. Nah, ketika dia telah berhasil sampai pada tahap menjadi muslimah, dia naik tangga menjadi seorang mukminah, orang yang beriman. Seseorang tidak akan bisa beriman kecuali dia muslim sebelumnya gitu ya. Dan tidak semua orang yang muslim itu mereka mukmin, beriman. Setelah mereka beriman tadi, dia bisa menjadi pribadi yang istiqomah. Dan tidak semua orang yang beriman itu mereka istiqomah gitu. Karena istiqomah itu adalah kemampuan dia, konsistensi dia, muntazam dia, kedisiplinan dia, iltizam dia, bisa melakukan segala amal itu secara kontinu, terus-menerus. Nah, setelah istiqomah tadi, hingga dia bisa melalui tahap menjadi pribadi yang
penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu, Masya Allah ya, mereka itu sudah tersaring dari orang yang Islam, Muslim, kemudian orang yang beriman, mukmin, yang ketiga dia orang istiqomah, dan juga orang-orang yang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Namun, setan itu berusaha bagaimana kita tidak membaca Al-Quran, bagaimana kita tidak ikut program Al-Quran, bagaimana kita merasa udah nggak perlu ngafal Quran. Bagaimana kalau misalnya bagi anak-anak, udah ngapain sekarang belajar Al-Quran, ntar aja pas sudah gede, pas mau nikah gitu. Kalau lagi remaja, nggak usah ngafal sekarang happy aja dulu, having fun gitu ya. Nanti aja ngafal Qurannya kalau udah ketemu sama calon suami yang ustadz dan hafiz 30 juz gitu. Terus kalau ibu-ibu yang udah usia senja gitu ya, udah ngapain ngafal Quran sekarang, kan aku udah nggak kuat lagi, udah nggak inget, udah lemah gitu. Sehingga setan senang ketika dia masa muda berhasil menggagalkan dia menghafal Al-Quran, di masa remaja di dalam menghafal Al-Quran, itu pun gagal menghafal Al-Quran. Kenapa seperti itu? Makanya dalam ta'awuz kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi wajib gitu ya ketika membaca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ar-rajim ini merupakan nama setan yang paling jahat. Jadi kita yang artinya gini ya, ar-rajim itu adalah setan yang terkutuk ya. Tapi dalam tafsir lain disebutkan ar-rajim ini merupakan nama setan yang dia itu bertugas untuk membuat kita tidak membaca Al-Qur'an. Afwan ya. Membaca Al-Qur'an. Makanya ta'awuz itu ketika kita bisa mengimaninya, mengamalkannya dengan sepenuh kesungguhan kita, maka dia bisa berfungsi untuk 5 hal. Pertama, setan itu kan berusaha membuat kita tidak membaca Al-Quran. Caranya gimana? Membuat kita gelisah, jadi nggak tenang gitu ya. Masa baca Quran, kok lebih enak pegang HP ya gitu ya. Kadang pun ada pegang Al-Quran, tangan kiri megang HP. Lama-kelamaan yang Quran nggak jalan halamannya, yang kiri justru terus scrolling, sehingga menanglah yang kiri megang gadget tadi, megang HP tadi. Yang kedua, setan itu berusaha membuat kita itu, ta'awuz itu akan berusaha mengenyahkan setan supaya sampai kepada kita hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mungkin dia membaca Al-Qur'an tapi dia kok nggak tenang hatinya. Kenapa dia nggak merasakan kenikmatan bersama Al-Qur'an? Itu penyebabnya ketika dia ta'awuz mungkin kurang bersungguh-sungguh, sehingga setan itu lolos dari protokoler gitu ya. Kalau sekarang ini masa corona tuh dia kayak nggak melewati PCR dulu gitu ya, sehingga dia lolos dan bisa menginfeksi banyak hal. Begitulah setan itu berusaha menginfeksi hati kita, fisik kita, dan juga keseriusan kita. Nah, ini beberapa hal yang bisa menimpa hati dan menjadi penyakit para penghafal Al-Quran. Sebentar ya. Yang pertama itu adalah terburu-buru atau ketergesaan dalam menghafal Quran. Jadi nanti gitu ya, mungkin juga misalnya seperti ini ya. Kadang bagi yang ikut program tahfiz saat ini, dia merasa aku lama banget ya. Pokoknya aku pengen segera hafal, pengen segera setor sama ustazah. Padahal Allah mengatakan wala tasta'jil bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah kalian terburu-buru ingin menyelesaikan Al-Quran ya. Padahal belum kelar dibacakan kepada kamu gitu. Maksudnya adalah kita aja belum sampai memenuhi hak ikhfanya gitu ya, gunahnya gitu. Kita belum memenuhi sifat rokhawahnya gitu ya, hamesnya gitu ya, kolkolahnya. Tapi kita pengen buru-buru loncat gitu. Sehingga kita tidak merasakan fungsi Al-Quran itu sendiri gara-gara kita nggak membacanya sesuai keharusannya. Seperti obat, nggak bisa asal minum gitu doang gitu ya, harus pakai resep dokter. Begitupun Al-Quran nggak bisa dibaca begitu saja, harus ada resepnya gitu ya. Apalagi yang namanya tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquh. Yang namanya tartil itu dia itu adalah mengetahui tajwid huruf-huruf serta ma'rifatul wuquh, mengetahui wakaf tidaknya. Dan dalam Al-Quran surat ini ya, Al-Furqan itu Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzil alaihil Qur'anu jumlatan wahidah ya. Orang kafir tuh nanya, waqala alladziina kafaru, kenapa sih Al-Qur'an tuh enggak sekali turun aja gitu ya. Ya sama kayak kita pengen ngafal instan aja gitu, biar cepat. Tapi Allah menyuruh nabinya menjawab gitu ya. Allah menjawab untuk nabinya, kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya begitulah kami secara perlahan menurunkan Al-Qur'an kepadamu supaya bisa mengokohkan jiwa kamu,
hati kamu dan kami membacakan kepada kamu dengan tartil. Dan tartil tadi adalah bukan hanya pelan-pelan membaca saja, tapi tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mengetahui tajwid hurufnya, makharijul hurufnya apa saja, di mana hamzahnya gitu ya, di mana huruf-huruf iklabnya gitu, di mana huruf-huruf di al-jaufnya, al-lisannya, ya, al-khaysyumnya di mana gitu, sehingga kita secara perlahan tadi bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Nah, bagi orang yang dia kurang bersabar mengikuti tahap tahsin, maka dia telah melewati satu hal yang paling penting. Apa itu? Kenikmatan menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu menjadi nikmat ketika dia dibaca sesuai sebagaimana seharusnya. Jadi kadang ada yang bilang, Ustazah, kok saya nggak bisa ya? Misalnya kok saya sholat itu nggak nikmat ya gitu ya. Itu bisa jadi sholatnya sendiri pun salah caranya gitu. Tidak tumakninah, wudhunya masih banyak yang bolong-bolong gitu, yang nggak sempurna sampai ke sikunya, sampai ke kakinya, serta bacanya pun banyak yang salah. Sehingga dia ya gimana bisa merasakan khusyuknya sholat ketika dia masih salah melaksanakan sholat. Begitupun juga Al-Quran. Bagaimana dia bisa merasakan kenikmatan Al-Quran ketika dia masih salah membaca dan buru-buru menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah hilangnya keikhlasan. Nah, ini hanya bisa diidentifikasi oleh penghafal Al-Quran sendiri. Jadi perlu bagi guru Al-Quran itu setiap halaqah Quran itu mengingatkan murid-muridnya untuk ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Karena ada murid yang menghafalnya tujuannya supaya kelar setoran, supaya dia bisa segera istirahat gitu, supaya dia melakukan tugas dia. Tapi ketika dia kurang ikhlas, maka dia bisa jadi menemukan banyak sekali kendala dalam hal menghafal Al-Quran tadi. Dan ikhlas inilah yang membuat seseorang itu bisa istiqomah. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah, ulama mengatakan, tarkul al-amalu linnasi syirkun, wa tarkul amal linnasi riyaun. Seseorang yang beramal gara-gara manusia itu disebut syirik. Kenapa disebut syirik? Ya bukan dalam istilah kafir gitu ya. Istilah itu syirik itu dia menduakan niatnya gara-gara manusia gitu dan gara-gara Allah. Jadi dia beramal itu gara-gara dia gitu, gara-gara ayang misalnya gitu ya. Ini karena istilahnya sering digunakan sama anak muda saat ini. Nah, wa tarkul amal li ajlin nas itu riya. Dan seseorang yang ninggalin sebuah amal gara-gara manusia, misalnya anak nggak pengen ngafal Quran, ntar dibilang ria, ya itu berarti dia ria sendiri gitu. Jadi makna ria itu seperti itu. Ketika dia tidak beramal gara-gara manusia. Makanya jangan takut. Kadang lagi keramaian Ustazah, anak mau tahsin gitu, suara anak tuh kayak nggak bagus, nggak mau nanti anak malu gitu. Itu sebenarnya ria. Maka caranya wal ikhlasu yukhallis bainahuma. Dan ikhlas itu adalah hal yang melepaskan dari keduanya. Sehingga dia itu fokus beribadah dan tidak menduakan Allah dengan niatnya pada manusia, serta dia tidak meninggalkan amalan tersebut. Jadi orang ikhlas itu bagaimana mengidentifikasinya? Dia tetap hadir halaqah Quran, walaupun ustazahnya telat, dia tetap setoran sama teman yang murojaah, dia tetap menghafal Al-Quran walaupun kondisinya sedang tidak baik, dan dia walaupun ada kondisi-kondisi hal yang bikin dia itu kurang nyaman, dia tetap terus lanjut ya. Itu menunjukkan insya Allah dia itu pribadi yang ikhlas. Serta yang ketiga itu keraguan-raguan akan Al-Quran. Teman-teman sering sekali ya, para ustazah dan para akhwat semuanya, kita sendiri ragu akan Al-Quran ini. Membuat kita itu tidak bersemangat akan Al-Quran tersebut gitu. Jadi terkadang orang itu dia butuh bukti, baru ingin melakukan. Tapi Al-Quran itu sebaliknya, lakukan terlebih dahulu, maka kamu akan mendapatkan buktinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji akidah kita terkait Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini masuk ke dalam rukun iman ya. Al-imanu bi kitabillahi ta'ala gitu ya. Kita meyakini tidak bahwasanya Al-Quran itu akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Kalau udah yakin, tunjukkan tadhiyahnya, pengorbanannya. Jadi janganlah pandang seseorang itu berhasil bersama Al-Quran itu dari jumlah hafalan Quran dia saja, namun lihat bagaimana dia istiqomah dan berusaha membersamai Al-Quran itu. Karena memang tidak bisa dinafikan, setiap orang itu punya histori dia bersama Al-Quran. Ada yang dia udah ngafal semenjak kecil, wajar dia udah khatam ketika usia SMP. Ada yang baru ngafal ketika dia baru menikah, wajar ketika dia baru khatam itu di usia 30 tahun. Jadi itu adalah hal-hal yang biasa gitu ya.
Jadi jangan pernah mempersoalkan kapan kita stuck, yang penting seberapa kuat kita bertahan di jalan Al-Quran ini. Nah, ketika seseorang itu ragu-ragu bersama Al-Quran, sehingga dia bisa jadi menomorsekiankan Al-Quran. Ya, bukti konkretnya di pagi hari gitu ya. Udah, ntar aja ngafal Qurannya, yang penting ngurusin ini dulu, ngurusin tugas kerja dulu gitu kan. Sehingga dia ninggalin Al-Quran, karena dia merasa ketika dia tidak mendahulukan Al-Quran, yang lain jadi terbengkalai. Padahal sebenarnya Allah sedang menguji keikhlasan dia, niat dia, apakah dia ingin bersama Al-Quran terlebih dahulu. Dan keraguan-keraguan ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Kenapa seperti itu? Karena setan terus berusaha membuat kita ragu-ragu. Sama seperti sholat gitu ya. Tadi aku udah takbir belum ya? Jadi Allahu Akbar. Nggak, dia nggak yakin, terus nggak yakin. Sedangkan yang namanya sebuah amal itu, bunya amal alal yakin. Sebuah amal itu dibangun atas keyakinan seseorang. Nah, ketika seorang itu yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya usaha dia mempersaing Al-Quran itu nggak akan Allah sia-siakan, disitulah Allah membukakan segala pintunya. Apalagi Allah mengatakan, Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku. Maka kita sebagai orang yang baru ikut program tahsin gitu ya, Al-Quran itu yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia akan datangnya kita pada Al-Quran ini. Yang kelima, kurang sabar gitu. Kadang orang lagi ngafal Quran itu saudanya minta, ayo ulang sebanyak ini ya, 10 kali. Baru 2 kali doang, capek ustazah, bosan ustazah gitu ya. Padahal dia kurang mengulang. Dan Al-Quran ini, para ustazah akhwat semuanya, memang tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan usaha dia menghafalkan Al-Quran. Jadi segimanapun kita sekarang ini ya, udah check out belanjaan kita, sekarang apapun serba instan, bumbu instan, Al-Quran itu tidak bisa diperoleh dengan instan. Jadi makanya tuh ya, insya Allah para penghafal Quran yang bagus hafalan Qurannya, rajin gitu ya, tahsinnya oke gitu, lancar itu, mereka pasti telah melalui perjuangan panjang bersama Al-Quran. Dan mereka itu memiliki satu sama karakteristiknya, yaitu sabar. Sabar nggak buka gadget, sabar nggak ngomong sama teman biar bisa ngafal Quran gitu ya. Dan hal ini tuh menjadi ujian bagi kita semua. Saya sendiri mengalami gitu ya, ketika di masa-masa pesantren itu teman-teman pada main-main gitu ya. Saya jadinya kayak anak kuper gitu, gara-gara nggak punya teman, gara-gara kalau lagi kosong kan namanya boarding tuh pasti full banget gitu ya, pagi sampai sore dan melelahkan. Ya kita harus pinter nih sebagai remaja yang pengen main tapi pengen ngafal Quran. Ya udah, jadi ngafal Quran di masjid, murojaah juga di masjid gitu. Ketika masa-masa kuliah kerja gitu ya, capek nih habis kuliah, habis kerja biar dapat uang jajan gitu buat diri sendiri, ya udah ke masjid juga buat menghafal Quran. Nah, jadi biasanya memang kita akan menemukan orang yang bagus hafalan Qurannya itu mereka punya satu karakter sabar mengulang, sabar dapat teguran dari ustazahnya, sabar nggak keluar gitu ya, dia bersabar gitu ya, sehingga ketika dia tahammal, mampu melawan hal yang bikin dia itu merasa sedih dan nggak kuat itu, dia akan menjadi pribadi yang tangguh insya Allah. Apalagi Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan ngebalas semua ganjaran bagi para orang yang sabar tadi. Jadi kadang kalau kita kurang sabar, sehingga kita mudah gondok di hati kita. Khususnya ingetin lagi sih, salah lagi sih gitu ya. Biasanya tuh ya, tantangan untuk orang yang ikut program tahsin itu adalah apa? Gengsi. Ketika udah diingetin, ayo ibu ulang lagi lamnya, salah gitu ya. Apa sih? Tadi udah gitu ya. Kayak gengsi gitu ya. Nggak mau gitu. Kayak ada nggak sombong sedikit memperbaiki itu susah gitu. Tahsin itu di sana. Kalau tahfiz itu setoran lancar, oke gitu. Tapi kalau tahsin itu, ayo ulang lagi, perbaiki lagi bacaan Qur'annya. Mana gunanya gitu. Kadang nggak sabar, udahlah aku nggak mau gitu ya. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang berguguran di jalan tahsin ini. Jadi saya ngingetin ya, nyemangatin. Nanti kalaupun kondisinya itu ada kadang kondisi fisik gigi tidak sempurna lagi, atau kondisinya tuh udah mulai hilang suaranya, bersabar ya. Semoga insya Allah itu semua bikin kita jadi Allah kuatkan lagi Al-Qur'annya. Yang keenam, tidak menundukkan pandangan. Nah, jadi tidak ghadul basar, Dan tidak sedikit sekarang saya mendapati yang curhat gitu ya, via DM, via chat WA, atau di akun lain, banyaknya rusaknya para penghafal Qur'annya itu gara-gara tidak menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya maupun media sosialnya. Apalagi teman-teman, para akhwat semuanya, ketahuilah, saya pernah membaca di internet itu
ada satu rules gitu ya, kayak ada sebuah peraturan di internet itu pasti ada yang namanya pornografi gitu ya, pornografi. Nah, kalaupun nggak ada pornografi, pasti akan ada pornografi. Jadi nggak heran kalau kita di Facebook teman sama siapa, tiba-tiba muncul video-video kok nggak bisa muncul seperti ini ya gitu, karena itu iklannya tadi. Karena media sosial itu punya orang lain gitu ya, punya orang barat. Di itu juga misalnya di Instagram kita, TikTok kita gitu ya, kita udah follow akun-akun hijrah pun, Quran pun, ketika lagi cek ke Explorer, itu suka ada video-video yang bikin kita tuh jadi melihat aurat orang lain gitu ya. Hal itulah yang ternyata merusak isi hati kita sehingga bisa menghilangkan hafalan Quran kita. Imam Syafi'i aja tuh kayak nggak sengaja maksiat dari pandangan beliau udah kehilangan hafalan Quran ya. Apalagi kita yang sering bersama gadget kita. Sehingga hal inilah yang bisa merusak isi hati dia tadi. Dan selain tidak itu saja, pandangan ini ketika tidak ditentukan gitu ya, melihat orang-orang yang misalnya punya kekayaan gitu ya, punya prestise, privilege gitu ya, punya banyak harta, membuat dia menjadi lupa, menjadi cemburu. Sehingga dia itu berganti fokus. Yang awalnya ingin menghafal Quran, jadi pengen fokus menambah banyak cuan. Jadi hal ini tuh mungkin emang tidak ketahuan gitu ya. Maksudnya begini, terkadang kita menilai seseorang yang menghafal Quran itu hanya dari jumlah hafalan Quran dia saja. Padahal ternyata 6 poin ini tuh bisa menggorogoti niat dia, menggorogoti kesabaran dia, menggorogoti keikhlasan dia, menggorogoti semangat dia, sehingga dia sering jatuh di jalan Al-Quran. Nah, kadang kurang sabar ini yang membuat udah khatam 30 juz, nggak murojaah lagi, karena nggak sabar untuk dimurojaah. Udah ikut program tahsin, nggak keluar, kadang-kadang nggak sabar dan pengen buru-buru segera bisa ngafal Quran. Udah punya waktu banyak luang, tapi nggak yakin sama Al-Quran, sehingga ragu-ragu. Kenapa sih? Sekarang kan luang nih misalnya nih, ayo pegang Quran segera gitu ya. Jadi pertama gitu ya, dilawan dengan cara segera memegang Al-Quran. Jadi usahakan teman-teman, semalas apapun kita, saya gitu ya, ustadzah ataupun teman-teman yang lain ketika lagi malas murojaah, malas tahsin, maka segera pegang Al-Quran gitu ya. Karena memang setan tuh pasti dia nggak terlihat gitu ya, musuh monster yang nggak terlihat. Sehingga kita nggak bisa melawan dia, lawanlah dengan kekuatan hati kita. Kalau kayak corona gitu ya, orang bilang, gimana kita ngelawan musuh yang nggak kelihatan gitu ya. Ya begitulah juga setan ini gitu. Kita harus melawan dia ketika dia tuh berusaha, udah nggak usah murojaah, tidur aja, udah besok aja ngafal Qur'annya gitu ya. Ya sehingga kita kehilangan keberkahan Al-Qur'an. Jadi bagaimanapun ini perlu diwaspadai ya. Ini materi kita nih. How Al-Quran heal our life gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu secara perlahan akan membersihkan hati kita, memenuhi gitu ya kebutuhan kita akan dahaga kita akan Al-Quran gitu ya. Dan sebagaimana kita membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala melipur segala gundah gulana kita dan kesedihan kita atau luka batin kita. Jadi ketahuilah gitu ya, Al-Quran ini kan dia merupakan penyembuh penyakit hati. Jadi ini saya mempelajari gitu ya. Kadang kita bingung, apa sih fungsi keimanan gitu ya. Jadi kalau misalnya keimanan tadi, ruhiyah tadi, dia merupakan suplemen hati kita. Nah, sedangkan Al-Quran itu merupakan penyembuh bagi penyakit hati kita. Dan hati kita itu biasanya hanya diliputi 2 penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Yang pertama saya mungkin ngebahas dulu yang syahwat ya. Nah, yang namanya hati ini kan nggak kelihatan ya. Tapi ternyata banyak waswasus satu syayatin, minal jinnati wan nas, waswasnya setan akibat kita sering melihat kita mengkonsumsi media sosial, mengkonsumsi omongan tetangga, mengkonsumsi perkataan netizen, sehingga di hati kita itu muncul syahwat. Syahwat itu tidak hanya bisa diartikan sebagai hawa nafsu saja, tapi syahwat kita pengen makan, syahwat kita pengen ngepoin lawan jenis, syahwat kita pengen melihat kekayaan tetangga, syahwat kita ngelihat orang sedang rebahan, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, sehingga akhirnya dia tuh karena syahwat tadi, sehingga tubuh hati itu mendorong dia melakukan hal-hal yang dia sukai. Padahal sebenarnya hati itu kan mengetahui, udah kamu sekarang saatnya duha, tahajud, menghafal Quran. Tapi karena syahwat tadi dia pengen tidur, ya udah akhirnya dia tidur gitu. Makanya kadang-kadang segimanapun seseorang itu udah berusaha pengen bangun tahajud, hidupin alarm gitu ya.
Tapi ketika hati dia itu tidak memiliki keinginan untuk bangun siang dan syahwat dia itu pengen tidur, ya rebahan gitu. Iya nggak sih? Itu kita perlu akui ya. Tapi kadang kalau dia tuh udah kuat banget nih. Ya Allah, aku emang capek banget pada hari ini. Aku pengen murojaah ya Allah. Kuatkan aku ya Allah gitu. Sehingga kalahlah tadi syahwat dia tadi, sehingga akhirnya dia dalam kondisi udah hilang suara pun dia masih berusaha untuk murojaah juga. Jadi saya menemukan ini ya gitu ya. Jadi BTW nih gitu ya. Saya di LIPI itu kadang banyak murid saya itu ibu-ibu. Ada ibu yang udah tua-tua, ada ibu 5 orang anak gitu ya. Saya ngelihat bagaimana perjuangan seorang ibu yang punya 6 anak itu berusaha ngafal Quran gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah hafal Quran 6 juz. Saya ngelihat gimana ibu-ibu yang Afan setelah berpisah dari suaminya, terus dia ngurus anaknya sendiri, dia bekerja, tapi dia masih datang ke masjid buat setor hafalan Quran gitu ya. Masya Allah sekali gitu. Dan saya merasakan mereka itu terus bertumbuh karena mereka bisa mengalahkan syahwat mereka untuk pengen istirahat saja gitu. Nah, jadi bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan syahwat yang ada di hati kita gitu. Kenapa? Pertama itu karena Al-Quran mengandung hikmah, pelajaran yang baik. Semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita mentadaburi Al-Quran, kita akan melihat bahwasanya banyak sekali hikmah-hikmah yang tersimpan di Al-Quran. Makanya dalam Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana gitu ya. Orang yang berjuang berjihad di jalan kami itu ya kami akan kasih dia jalan. Wah, ada hikmah nih gitu ya. Ketemu lagi misalnya tentang Nabi Musa yang mengikuti Nabi Khidir gitu, mencari hikmah. Dia kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu tuh nggak bisa sabar ya. Nah, kamu nggak bisa sabar itu bukan gara-gara kamu nggak penyabar, tapi gara-gara kamu belum mengetahui hikmahnya tadi itu gitu. Nah, tapi ketika kita itu bersama Al-Quran, dan kita meyakini Al-Quran itu akan membawa kepada kita sebuah kebenaran, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan hal yang membuat kita tuh menjadi teguh dan bisa mengalahkan syahwat kita. Jadi uniknya dalam hal ini adalah memang kita itu perlu terlebih dahulu untuk membersamai Al-Quran, sehingga secara perlahan Al-Quranlah yang menjadi tarbiyah bagi jiwa kita. Yang kedua, Al-Quran itu mengandung kisah gitu. Jadi memang sebanyak sekitar 70% Al-Quran itu isinya kisah. Kenapa? Karena manusia nggak suka diceramahi, tapi suka dikasih cerita. Suka dikasih didongengi gitu ya. Nah, Al-Quran itu caranya indah sekali menyampaikan tarbiyah kepada kita, pendidikan kepada kita. Dari kisah Nabi Sulaiman ketika menghadapi orang yang sama setara dalam sisi kekuasaan, ketika Nabi Musa bagaimana dia telah melakukan dosa ngebunuh orang tapi dia bertaubat. Kemudian kisah Nabi Musa ketika dia itu nggak punya apa-apa, dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Zakaria ketika dia belum punya anak, dia berdoa, Rabbila tadaruni fardaw wa anta khairul warisin. Allah jangan bilang aku sendiri, karena aku sebaik-baik pemberi ini ya, pemberi warisan. Kisah Nabi Ayub ketika dia sedang sakit, kemudian diuji ketika keluarga dia sedang pergi gitu. Ya, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Adam yang dia tuh nggak ngeh gitu ya. Itu pohon-pohon yang udah diharamkan tapi disebut sama pohonnya setan itu pohon keabadian gitu. Akhirnya dimakannya gitu. Dia bermaksiat dan Allah mengampuni. Kisahnya tentang Luqman bagaimana menasihati sang anak tentang tauhid. Itu semua isinya kebanyakan kisah. Sehingga membuat kita itu melihat gambaran bagaimana bersikap seharusnya ketika menghadapi situasi yang sama. Dan bagaimana usahanya Nabi Yusuf ketika menghadapi perempuan yang good looking, menarik hati, minat gitu ya. Dan dalam usia gelora muda gitu ya. Tapi bisa mengatasinya karena dia menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Begitulah kira-kira ya. Dan Al-Quran mengandung peringatan yang baik ya. Jadi bagaimanapun seseorang itu melakukan dosa, Allah menyampaikan juga. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin gitu ya. Innallaha ghafurur rahim wastaghfirillah gitu ya. Innallaha kana ghafurur rahim gitu. Kemudian juga banyak sekali Allah menyebutkan wallahu alimun hakim gitu ya. Allah menyampaikan sebenarnya Allah tuh bagaimanapun seseorang itu melakukan dosa, kemaksiatan itu, Allah menunggu mereka kembali gitu ya. Jadi dengan cara yang baik itu memberikan kita tuh banyak sekali nasihat, kisah-kisah sehingga hal itu akan bisa mengalahkan syahwat kita ya. Karena kita menemukannya itu ada di Al-Quran. Nah, syubhat. Syubhat ini adalah penyakit hati yang paling harus diwaspadai. Kenapa? Karena syahwat ini adalah penyakit yang bisa kita identifikasi, kita lihat.
wah, aku lagi pengen seperti ini nih gitu ya. Kita bisa merasakannya. Namun syubhat adalah ketika yang namanya hak dan batil itu mulai tidak jelas di hati kita. Dengan semakin derasnya informasi di media sosial, kemudian juga semakin banyak kita mendapatkan info-info yang salah gitu ya, sehingga kita membentuk pemahaman tersendiri. Makanya tidak heran ya, mohon maaf nih saya sampaikan, banyak para muslimah yang terpengaruhi pemikiran child free gitu. Banyak muslimah yang nggak mau punya anak gitu. Saya bahkan menemukan teman saya, iya Mbak, saya nggak mau punya anak, takut anak saya mengalami kondisi zaman yang udah seperti ini gitu ya. Atau muslimah yang takut terpengaruh sama layangan putus gitu ya. Hal itu kan ternyata mempengaruhi keimanan kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat seseorang itu enggan akan pada pernikahan gitu ya. Kemudian juga soal zakat gitu ya. Hal-hal yang tadi itu akan menggorogoti keimanan kita tadi. Karena syubhat itu ketika dia itu memiliki fondasi yang kokoh, tapi ketika dia diberikan banyak informasi yang salah, sehingga dia mulai bisa abu-abu melihat dan menilai sebuah keadaan. Nah, maka ketika kita mengalami hal-hal yang bikin kita ragu-ragu, nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala, nggak yakin sama Al-Qur'an, hati kita tuh kayak nggak tenang gitu ya, maka Al-Qur'an datang membawa kandungan bukti nyata dan ayat tentang penciptaan. Misalnya contohnya begini ya, akidah penciptaan, akidah hari kiamat, rezeki dan jodoh kita. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata qariba gitu. Karena masih nanya-nanya tentang hari kiamat nih, sini. Nggak lama lagi hari kiamat itu akan terjadi. Apalagi kita udah melihat bukti-bukti kecilnya atau bukti-bukti besarnya tadi. Terus tentang akidah dia gitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang kafir itu mereka udah clear kalau mereka itu udah kafir gitu ya. Tapi kalau orang-orang munafik ini susah mengidentifikasinya. Tapi ketahuan kalau misalnya diajak berzakat, udahlah ngapain zakat gitu ya. Diajak berjihad untuk Palestina, udah ngapain berjihad gitu. Jadi mereka itu enggan untuk pergi berjuang. Bahkan ketika lagi perang aja, wa qalu la tanfiru fil har. Ngapain berperang lagi panas nih gitu ya. Sama kayak sekarang, udah nggak usah pergi, nggak usah kajian, nggak usah tahsin, ngabisin kuota ya. Misalnya gitu ya. Jadi hal-hal yang bikin kita tuh menjadi ragu tentang rezeki. Nah, Allah telah mengatakan, Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda ya. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Jadi innallaha ghaniyyun halim ya. Jadi Allah tuh udah nyebutin bahwasanya di Al-Qur'an itu Allah tuh Maha Kaya. Allah yang akan mengkayakan kita. Walladzi aghna wa aqana. Allah yang ingin kita tuh menjadi kaya dan merasa cukup. Yang mungkin akan ada orang yang kaya, ada yang cukup. Ya cukup gitu ya, cukup. Nah kan sekarang cukup makan nanti. Nah, tapi Allah nggak menghitung hal itu ya. Allah menghitung bagaimana kita menyikapi tadi, apakah bersyukur atau kita bersabar. Karena kadang kalaupun orang kaya, ya mungkin nanti sekarang ya mereka enak gitu. Tapi bisa jadi nanti di kondisi masa depan nanti gitu ya. Kalau ketika dia tidak menginfakkan dengan cara yang baik, maka dia akan dihitung dan dihisap akan segala harta-harta dia. Dan bahkan disebutkan Nabi Sulaiman itu termasuk nabi yang agak lama dihisapnya gara-gara banyak hartanya ya. Kayaknya tadi. Nah, serta jodoh. Walladzi khalaqakum tsumma razaqakum ya. Walladzi khalaqakum wa khalaqa min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi kalau kita emang sering baca Quran, mentadabburnya, Allah bilang, Allah sebenarnya yang menciptakan kalian. Kemudian Allah juga menciptakan pasangan kalian. Jadi ketika hal ini tuh muncul, insya Allah segala hal kegelisahan di hati kita, ketidaktenangan tadi itu akan padam. Karena Al-Quran itu yang akan menguatkan hati kita yang gelisah gini ya. Apalagi Allah mengatakan, al-qalbu, yang namanya hati itu, sumya bil qalbi li'annahu yuqlab daiman. Yaitu dinamakan hati karena dia berbolak-balik, al-qalbu. Bolak-balik. Bagaimana dia tuh agar anteng, tenang, enggak pecicilan hati kita gitu. Enggak goyang-goyang, enggak gelisah. Dengan cara apa? Bidzikrillah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Jadi ketika dia tuh kayak gelisah hati kita, ketika dengan zikrullah, maka dia mengangkat sehingga dia menjadi tenang hati kita insyaallah. Nah, serta ketika Al-Quran itu dia akan mengirimkan hidayah bagi hati yang ragu-ragu. Jadi kalau tadi misalnya tadi orang tuh ragu-ragu menghafal Quran, ya tidak ragu-ragu, ternyata dia menghafal Quran, tapi ternyata dia mendapatkan ketenangan di keluarganya.
Karena kita pun mengakui kebahagiaan di sebuah keluarga dengan teman itu bukanlah pada bagaimana kita bisa ke tempat yang paling indah, tapi bagaimana terpancar di ketenangan jiwa kita. Sehingga ketika hati menjadi tenang, insya Allah dia mampu melewati berbagai ujian, gitu ya, berbagai tantangan, musibah yang dia hadapi. Apalagi insya Allah gitu ya, saya harapkan gitu ya, para akhwat di sini dan para ummahat akan merasakan juga ketika telah Al-Quran menjadi cinta utama, cinta sejati, maka semua hal yang menimpa itu tidak akan mempengaruhi hati kecuali ketika dia menyadari hafalan dia hilang dari hati dia. Nah, dan cara kita healing tadi, memperbaiki diri kita adalah dengan cara muhasabah. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa tamdur nafsum ma qaddamat lighad. Coba ya, Allah mengatakan, wahai manusia, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah bagaimana masa depan dia. Misalnya nih, kita bisa melihat aku nabung sekarang investasi saham gitu ya. Nabung reksadana segini. Maka aku bisa mengira-ngira aku akan mendapatkan keuntungan dalam waktu 10 tahun ke depan sebanyak 5 triliun gitu contohnya. Nah, kita pun dalam kondisi kita saat ini keseharian kita gimana? Bagi kita gimana? Berapa banyak kita tidur? Berapa banyak kita bermaksiat, berapa banyak kita gibah, kita kan bisa mereka-reka bagaimana kondisi kita nanti di akhirat kelak. Maka Allah telah menyuruh kita untuk memuhasabahi diri sendiri sebelum nanti di sidang. Karena kalau kita dari awal tuh udah evaluasi diri kita, insya Allah kita akan lebih ringan nanti di sidang di hari kiamat kelak. Hasib nafsaka qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum engkau akan dihitung segala amamu. Jadi jangan hanya menghitung profit bisnis saja ya. Jangan hanya menghitung jumlah follower saja atau jumlah tanaman saja, tapi hitunglah bagaimana amalan dan dosa kita juga. Karena bagaimanapun orang memuji kita, itu tidak akan mempengaruhi kita sama sekali karena nggak akan guna bagi kita. Bagaimanapun orang mencela kita, itu nggak akan guna bagi kita sama sekali juga karena bukan itu yang kenyataannya. Dan pernah sekali ya, Imam Malik, sebentar izin minum. Jadi pernah sekali Imam Malik itu nanya kepada pembantunya, Fulan, kamu dengar nggak? Ada nggak orang-orang ngomongin tentang aku gitu ya? Jadi Imam Malik itu kepo juga, gimana sih pendapat manusia tentang beliau gitu kata Imam Malik. Nah, apa kata pembantunya? Amma fulan fayandahuka wa amma fulan mayakrahuka fayadumuka. Fulan yang jadi followers kamu ya muji-muji kamu gitu ya. Ya maksudnya, tapi kalau yang membenci kamu ya mencela kamu gitu. kata Imam Malik, ya seperti itulah manusia gitu ya. Tapi sesungguhnya a'udzubika min ittifaqin nas, aku berlindung dari orang-orang yang semuanya memuji aku. Karena bisa jadi mereka itu mengada-ngada. Dan aku juga berlindung dari manusia yang semuanya mencela aku, karena bisa jadi itu memang ada di diri aku gitu. Jadi intinya memang kita sendiri janganlah khawatir akan omongan manusia kalau kiranya itu tidak benar gitu ya. Tapi kalau benar ya maka perlu dievaluasi. Nah, ternyata muhasabah ini itu bukan hanya setelah berbuat, tapi sebelum berbuat juga. Selama ini kan kita berpikir muhasabah itu setelah kelar sesuatu pekerjaan, ya muhasabah evaluasi. Ternyata muhasabah itu ada dua caranya, before and after. Ketika before, sebelum berbuat itu, misalnya nih, contohnya gini ya, lagi pada ikut kajian hari ini gitu, ikut program tahsin. Maka tanyakan dua hal kepada diri sendiri. Kenapa aku melakukan hal ini? Kenapa ikut kajian ini? Apakah hanya karena ya pengen ikut aja, atau pengen menambah keimanan, pengen menambah ilmu supaya bisa beramal? Maka jawabannya, kenapa ini harus Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seseorang itu beramal bukan gara-gara Allah, maka amalan dia tidak diterima. Jadi udah capek habis kuota, udah capek mantengin jilbab rapi, open cam gitu ya. Tapi kalau nggak gara-gara Allah, ya maka sia-sia, hangus sudah gitu ya. Yang kedua, bagaimana? Kira-kira kamu mau ikut sebuah kegiatan ini, bagaimana melakukannya? Mau ikut sebuah agenda, ketemu sama ini nggak? Banyak ketawa-ketawanya nggak? Banyak gibahnya nggak? Kalau kira iya, ya maka ditinggalkan. Karena kita sendiri bisa mengelola
apa yang akan terjadi di masa depan kalau kita sudah memikirkannya gitu ya, alias sudah impulsif. Bagaimana ini sebuah amalan itu harus satu jawabannya. Apa dia? Harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya adalah kita mengetahui sebuah amalan itu oke atau tidak cukup dengan tanya kenapa dan bagaimana melakukannya. Karena bisa jadi kalau di film Amerika itu ada Robin Hood gitu ya. Dia tuh pengen nyuri harta bangsawan biar bisa ngasih orang miskin. Kenapanya benar, tapi bagaimananya salah. Karena dia mencuri, maka itu salah juga. Apapun itu gitu ya. Misalnya kita kadang ada juga orang-orang yang ngambil uang korupsi, ngambil uang pejabat yang korupsi biar bisa dibagi ke masyarakat. Kenapanya benar, tapi caranya salah. Maka harus sama-sama positif, maka dia akan menjadi positif juga. Di matematika seperti itu ya. Nah, muhasabah setelah berbuat. Jadi misalnya udah seharian gitu ya, ibu-ibu capek banget, udah pengen tidur, umat udah pada mau istirahat, tapi coba sempatkan diri sebentar bertanya, setelah seharian ini, apa yang perlu aku koreksi? Gimana perkataan aku yang kurang sempurna? Tadi aku salah ngomong, menyinggung hati manusia, tadi kita kayaknya bertengkar, segera minta maaf gitu ya, segera dievaluasi. Perkataan, karena seringnya perempuan itu emang di sini kunci ini dia. Apalagi Rasul mengatakan, jagalah dua hal, maka engkau akan selamat. Apa itu? Lisanmu dan kemaluanmu. Itu kata Rasul ya. Karena dia sudah dikunci sebenarnya, cuma gara-gara kita udah ya nafsu kita pengen berbicara dengan manusia sehingga dia menjadi dosa. Jadi kehati-hatian. Yang kedua, hal-hal yang mubah. Nah, jadi kadang kita melakukan sesuatu hal yang mubah, tapi kadang ternyata nggak ada manfaatnya. Kadang kalau ada manfaatnya ya segera nanti ditinggalkan, jangan dilakukan lagi. Yang ketiga, pekerjaan yang lebih baik ditinggalkan. Maksudnya begini, banyak hal-hal yang kita itu ingin lakukan, tapi kadang nggak semua hal itu bermanfaat. Maka kita perlu cerdas melihat mana hal yang berguna bagi kita dan akhirat kita, mana yang tidak sama sekali. Dan kita harus cerdas memilah dan mengambil keputusan akan kehidupan kita. Karena bagaimanapun Allah mengatakan di surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Pada hari kiamat kelak itu kalian akan sendiri-sendiri. Jadi kadang dulu tuh pernah ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya pengen hijrah, teman-teman saya itu kayak ngajak nongkrong mulu gitu ya. Ya, jawabannya gini, ya mungkin teman kamu itu bisa bertaubat ketika kamu sudah meninggal. Gitu. Intinya adalah jangan sampai gara-gara teman kita nggak mau meninggalkan sebuah keburukan. Karena ketahuilah teman itu nggak berguna bagi kita ketika kita sudah sedang dihisap nanti. Dan dihisap nanti itu sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Segimanapun nanti orang itu dia kembar siang gitu ya, kembar pasti akan dihisap sendiri-sendiri. Jadi ya intinya selamatin diri sendiri kita supaya kita bisa aman ya. Ya perlu cerdas nih gitu. Aku nih berteman sama orang-orang yang justru membuat aku tuh menjadi lemah imanku ya. Kalau perlu ditinggalkan, tinggalkan. Tapi kalau bisa mewarnai untuk kebaikan, warnai. Lihat di mana yang paling penting. Kita bisa melakukannya. Sama seperti penghafal Quran. Cara dia itu bisa menghafal Quran gimana? Pertama masuk program Quran atau rumah Quran. Kalau enggak, Quran kan rumah dia. Alias dia membuat program Quran di rumah dia yang bisa dia ikuti. Gitu. Dan ini beberapa cara ya, bagaimana supaya hati kita itu aman ya, dan bisa kita itu healing dari segala kegelisahan, kemudian kesedihan di jiwa kita itu setiap hari. Lakukan, pertama itu ya perbanyak puasa, karena puasa ini memang tarbiyahnya itu tinggi sekali bagi orang-orang ya. Ketika seorang berpuasa, Ya, sepertinya mungkin jaringan dari Ustazah Rifda lagi bermasalah ya. Sambil break adanya mungkin ya. Kita tunggu adzan juga. kapan ya? Oh lagi azan ya? Iya, di sini ada. Ya. Okay.
Ini mohon maaf ya, kayaknya nih saya agak kelewatan ya. Sorry. Tapi ini udah terakhir kan insya Allah. Sudah selesai azannya, sudah sini. Oke. Kita lanjutkan ya, insya Allah ini yang terakhir. Bukan, dua terakhir. Nah, serta lakukanlah rutin dan istiqomah bersama Al-Quran. Jadi begini, ketahuilah masing-masing kemampuan masing-masing gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin emang bagian khatam 30 juz itu mereka mampu 5 juz, mampu banyak gitu. Kalau bagi ibu-ibu yang baru belajar bersama Al-Quran, nggak apa-apa, usahakan tilawah 1 juz sehari gitu ya. Atau ngapus 1 halaman sehari, pelan-pelan. Setidaknya dengan tadi berusaha istiqomah secara perlahan, kita nggak akan terbebani dan nggak akan kecapean juga. Ya misalnya gini, inna ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in aqal. Jadi yang paling Allah suka itu yang paling rutin walaupun sedikit. Jadi nggak apa-apa, step by step dilatih gitu ya. Dan usahakanlah insya Allah terus senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Saya sendiri adalah produk dari ibu yang belum hafal Quran, namun belum rutin sekali membaca Al-Qurannya rajin. Dan saya ingat sekali gitu ya, di masa kecil saya itu, Umi itu pagi-pagi tuh jam 3 jam itu tuh udah tilawah Al-Quran gitu ya. Ya Umi mungkin masih ada salah bacaan Qurannya, masih kadang salah tajwidnya gitu, tapi Umi terus ngaji. Sehingga tuh masuk ke dalam diri saya gitu. Bangun-bangun tuh dengar suara Umi. Nah, itu Umi biasanya ngaji di pagi hari. Kalau Abi ngaji tuh di malam hari. Pas mau tidur, Abi ngaji gitu. Jadi kedengaran sama saya. Sehingga lama-kelamaan muncullah cinta Al-Quran di hati saya. Apalagi di sini ya, para ummahat, para ibu-ibu semua di sini itu, ketika membaca Al-Quran, maka sesungguhnya sedang menyampaikan ruh Al-Quran itu ke seluruh rumah. Dan emang power ibu itu nggak bisa diragukan lagi gitu ya. Misalnya nih murid saya yang lagi ngafal Quran itu, beliau ngafal Quran, dan ternyata ketika beliau ngafal Quran itu otomatis semua anaknya itu ngafal Quran juga, hafal juga walaupun belum ya diseriusi gitu ya. Anak yang pertama awalnya jadi preman, udah ngafal Quran jadi ustadz sekarang. Habis itu pokoknya saya ngeliat langsung, masya Allah hebat gitu ya, karena ibu yang ngafal Quran. Dan juga saat ini juga umi saya juga usianya yang udah tua, lagi program ngafal Quran juga. Dan masya Allah sekali, dulu saya sering sekali iri. Umi saya itu berhasil terus khatam Quran itu kalah terus saya gitu ya. Padahal saya tuh jadi udah khatam Quran, tapi beliau tuh kayak ngaji terus, baca Quran terus kayak nggak ada capeknya. Padahal udah namanya berumah tangga gitu ya. Itulah bagaimana sebenarnya ibadah seorang ibu itu mempengaruhi ruhiyah sebuah keluarga. Nah, usahakan jauhi bermaksiat. Memang maksiat itu adalah hal yang sunatullah akan terjadi. Tapi ketika kita menyadari biasanya pemicunya dari mana gitu ya. Misalnya kita pemicu aku maksiat itu ketemu dia yang suka ngibah. Pemicu aku maksiat keseringan buka explore Instagram. Ya perlu dijauhi. Kalau terjatuh ya bertaubat gitu ya. Tapi sebisa mungkin dijauhi. Karena kalau kita pasrah-pasrah gitu aja lama-lama menjadi kebiasaan gitu. Serta yang kedua, berhubungan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena kalau misalnya orang yang nggak mahram dengan kita itu banyak pintu setannya, nge-DM, ngechat gitu ya. Itu tuh bisa merusak hati gitu ya. Nah, penghafal Quran itu ya perlu menjaga hati dia dari setidaknya lawan jenis dia. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala
akan mudah memaafkan seorang yang berdosa di kala sendiri dia. Namun sering sekali Allah membuka aib mereka yang berhubungan dengan lawan jenis. Makanya kadang-kadang yang namanya hukum zina itu nggak main-main, gara-gara dia tuh mempengaruhi nasab seorang anak gitu ya. Tapi ketika dia mencuri, masih belum sampai nasabnya berapa, nisabnya berapa ya, itu diampuni gitu ya dalam Islam. Selanjutnya, secara perlahan lakukan ibadah sunnah seperti ini. You should do it. Banyak berzikir, berta'awuz juga ya. Karena di sekeliling kita itu ada setan, maka ada jin gitu ya. Maka kita tuh hal-hal yang bikin kita tuh nggak mau baca Quran. Capek ya, baca Quran ntar aja, ntar aja, lama-kelamaan cancel dah. Tapi usahakan setidaknya kalau seharian itu nggak baca Quran, jangan sampai tidur kecuali sudah membaca Al-Quran. Biar apa? Biar closing-nya kita itu husnul khatimah. Karena bisa jadi Allah mencabut nyawa kita ketika kita tidur. Dan manusia itu paling banyak meninggal ketika sedang tidur. Bukan sedang kecelakaan pesawat, atau tabrakan, enggak. Tapi ketika tidur gitu ya. Serta perlahan baca buku pembangun hati. Menambah ilmu dan iman. Saya mungkin merekomendasikan ya, buku-buku Sholihin Abu Izzuddin, itu buku-buku beliau itu bikin kita bersemangat, maksudnya upgrade lagi. Bahasa-bahasa beliau itu mudah, dan kita jadi kayak hidup kembali ruh kita. Ada buku Tibul Qulub, Sholihin Abu Izzuddin, buku apa lagi ya? Mungkin buku-buku. Ada juga buku untuk para ibu-ibu yang lagi hafal Quran itu, maksudnya biar meneladani buku Jalan Quran Umi Rif'ah. Jadi baca buku-buku hal seperti itu bikin kita menjadi lebih kokoh insya Allah. Karena you are not struggle alone gitu ya. Tidak semua manusia, kalian itu tidak sendiri. Jalan Quran yang sedang kesusahan di titik itu tuh semua orang melewati ini tadi. Maka kita perlu bercermin bagaimana mereka menyikapi ketika dalam kondisi-kondisi sedang susah. Dan usahakan meninggalkan hal ini ya, ghibah, banyak bicara, dan musik gitu ya. Karena musik ini orang pun kalau kita masih nyari yang halalnya pasti ketemu. Nyari haramnya pasti ketemu. Tapi tidak bisa dipungkiri, musik akan bikin kita tuh lalai dari membaca Al-Qur'an. Serta tenggelam dalam medsos. Karena memang nggak bisa menafikan sebuah fakta real dari data-data itu. Kebanyakan musuh utama penghafal Quran itu bukanlah ketidakmampuan dia menghafal Quran, melainkan ketenggelamannya dalam media sosial dia. Ya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, everyone has their own examination from Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ada di Zoom kali ini, sebanyak 82 orang itu, yang saya mungkin belum kenal semuanya, saat ini mungkin memang mendapatkan ujian gitu ya, luka batin, kesedihan, kehilangan, kena marah, bertengkaran gitu ya. Tapi itu semua adalah kehidupan yang terus dilalui. Allah mengatakan ya di surat Al-Ankabut, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Emangnya ada yang manusia yang mengira dia tuh cukup mengatakan beriman, tapi mereka itu tidak diuji. Sesungguhnya kami telah menguji mereka sebelum mereka gitu ya, sehingga kami mengetahui siapa yang jujur serta siapa yang bohong. Dalam hal ini tuh siapa yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbohong akan dia tadi. Maka ketika sedang mendapatkan ujian tadi, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usahakan siapapun di sini memiliki satu habits ya, kebiasaan. Ketika lagi dapat musibah, segeralah sholat dan sabar, sholat dan bersabar, sabar dan sholat serta baca Al-Quran. Kenapa? Sebuah ini ya, saya mungkin kalau cerita, kadang-kadang kalau di keluarga saya itu ada yang lagi dapat kehilangan kunci mobil ya, ya mungkin lupa gitu, tapi nggak ketemu gitu ya. Nah kan caranya satu, sholat sunat taubat. Sunat taubat, kenapa? Ya biar banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah sekali Abi itu kehilangan kunci motornya, dan kata Buddha gitu ya, abang saya tuh bilang, Abi sholat sunat taubat gitu ya. Saya juga bilang, Abi sholat sunat taubat Abi gitu. Kata abang saya, Rifdah, bisa jadi Rifdah yang berdosa, tapi Abi yang kena akibatnya. Nah, para ulama itu saking pekanya mereka terhadap kondisi sekitar mereka itu, mereka mengatakan, ketika aku bermaksiat, aku melihat akibatnya itu pada istriku, pada anak-anakku, bahkan pada hewan di rumahku. Maksudnya adalah
Dia ketika dia bermaksiat, dia melihat istrinya itu uring-uringan, marah-marahan. Dia melihat anaknya itu susah dididik. Dia melihat banyak semut di rumahnya, alat di rumahnya, dan dia menyadari itu semua adalah akibat dia bermaksiat. Maka ketika kita dapat musibah, dapat sebuah ujian, segera langsung taubat pada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan baca Al-Qur'an. Insya Allah dalam kondisi seperti itu kita menjadi lebih tenang dan bisa menyikapi dengan sabar, dan pastinya Allah berikan banyak jalan. Saya maaf jika kesalahan, tadi ada banyak intro. Semoga semua yang hadir di sini Allah berikan kemudahan dalam program tahsinnya, menghafal Qur'annya, serta Allah lapangkan jiwanya jika ada segala gundah gulana ataupun kegelisahan dalam sisi harta, keluarga maupun sisi-sisi yang lain gitu ya. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas penyampaian materi yang luar biasa dari Ustazah Rifda ya. Alhamdulillah ini sudah ada banyak pertanyaan yang terkumpul di room chat ya. Saya bacakan. Yang pertama ya. Ustazah, ini saya mau bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan matinya hati karena adanya standar dunia yang sering menjadi ukuran hampir semua orang di dunia ini, terutama kalangan muda-mudi. Bagaimana cara kita untuk menjaga dari hal-hal demikian dan kiat-kiat memberi pemahaman pada anak-anak remaja kita untuk istiqomah dan tidak terombang-ambing dengan godaan pengerasan hati dari berbagai juru pengepung kita dan anak-anak kita. Seperti itu. Atau mungkin ada doa ya untuk anak-anak kita agar tidak mudah tergoda, katanya seperti itu. Iya ya. Tantangannya sekarang itu yang mungkin kadang orang tua itu paham, tapi kadang susah mengedukasi anak-anaknya gitu ya. Mungkin beberapa saran saya. Saya sendiri mungkin ini ya bisa memberikan pertama itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi pertama adalah jagalah hal-hal yang berguna bagimu, alias ketika ada sebuah kesepakatan di rumah atau sebuah ibadah itu ya dijaga gitu ya. Kalau punya sebuah habit sebagus di rumah, misalnya membaca Al-Qur'an pada maghrib, amal surat di pagi hari gitu ya, dengerin murotal di keseharian itu dijaga gitu, jangan sampai longgar. Apalagi sekarang kan mau Ramadan, jadi bisa ibu-ibu di sini bikin program Quran di rumahnya. Walaupun nanti orang pada banyak anak-anak yang nggak terima, tapi ketahuilah ibu tuh punya kekuatan yang nggak bisa ditolak sama orang lain ya. The power of mama. Jadi nggak apa-apa pada nggak suka, yang penting jalankan. Kenapa? Karena berkah rumah itu lebih kita cari dibandingkan ridhonya anak-anak. Ya nggak sih? Karena dengan begitu insya Allah sebagai bentuk kita mendidik anak-anak. Kemudian yang kedua, wasta'in billah. Jadi memang banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Bukhari saja rahimahullah saja itu dalam kondisi buta ketika masa kecil, ibunya tidak pernah berhenti mendoakannya. Jadi kadang-kadang yang bikin ulama itu menjadi besar itu bukan gara-gara mereka kaya, tapi doa ibunya yang besar. Bahkan Ustazah Sarimini sekarang yang pemilik Markas Utrujah itu, beliau bermimpi anak beliau bisa menjadi Imam Masjidil Haram. Nah, di sini bagaimanakah mimpi ibu-ibu semua? Apakah hanya ingin anaknya menjadi PNS saja gitu ya? Atau misalnya menikah dengan orang yang disuka saja, tapi atau memiliki anak yang hafal Quran, anak yang salih, paham ilmu agama, yang bisa ngajarin gitu ya, yang bisa berguna bagi masyarakat, itu tergantung dari doa ibunya. Karena terkadang anak itu ya tergantung doa ibunya. Serta banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak anak-anak yang ingin melakukan maksiat tapi nggak jadi, ternyata gara-gara ibunya mendoakannya. Dan saya merasakan sekali ya, doa ibu itu adalah senjata yang luar biasa. Bahkan seseorang ibu pun yang mungkin dikatakan dia itu tidak taat gitu ya, alias masih ibadahnya itu banyak bolong-bolongnya gitu ya, terus kadang masih ini, karena posisinya sebagai ibu tadi, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi seseorang itu ya bukan gara-gara kesalehan seorang ibu, tapi karena dia menjadi ibu, maka doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ibu itu menjadi ibu yang salihah. Serta wala ta'jiz ya, jangan melemah anak ya, terus anaknya ngeyel gitu, jangan melemah.
Sepertinya lagi gangguan lagi. Kita tunggu dulu. Mohon maaf ya, bergabung kembali. Ini kuota saya emang habis. Jadi tadi berhenti dia. Dan sebenarnya itu kita nggak bisa nambah kuota sampai dia habis-habis banget gitu. Jadi sedang tadi udah habis sebelumnya ya. Habis dia nambah kuota deh. Nah, itu tadi ya. Jadi emang orang tua berusaha mungkin mengerti bahasa-bahasa anak. Sama juga selanjutnya sih memang anak terus diberikan pemahaman. Jadi kalau melihat berkaca dari orang tua saya, abang saya tuh termasuk anak yang pokoknya agak nakal gitu istilahnya gitu ya. Terus Umi itu kayak ngasih tahu, ngajak diskusi sama Abi, Azam sini gitu. Jadi abang saya itu merupakan hafiz pertama di rumah saya. Beliau cerita, beliau ngebacain buku apa gitu ya. Azam di sini itu dijelaskan para pemuda penghafal Quran lah yang mampu mengubah dunia menjadi lebih baik, menjadi negara Islam ya, sehingga nanti bisa mencapai khilafah Islamiyah gitu. Sehingga ketika dia berdiskusi itu memunculkan pemahaman di diri sang anak gitu ya, di diri abang saya, sehingga beliau bersemangat menghafal Al-Quran. Dan bagi beliau itu menjadi hal momentum banget. Tapi memang yang paling penting itu adalah keteladanan. Yang namanya kenakalan gitu ya, terus ketidakpahaman gitu. Dan kita menjelaskan itu adalah hal-hal yang kadang di luar kuasa kita. Ibaratnya gini, seorang ibu itu udah berusaha ngingetin sang anak, tapi di luar itu kan ibu nggak bisa mengontrol. Maka ya memang berusaha serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta sang anak itu untuk berusaha berdiskusi gitu ya, sukanya gimana, ininya gimana gitu, dan tanyakan mimpi-mimpinya apa gitu. Jadi saya kan bilang gini, Umi doain Rifdah ya Mia gitu ya, ini gitu. Umi bilang, Rifdah coba tulis mimpi-mimpi Rifdah itu detail gitu, karena Umi kan nggak paham sudah tuh maksudnya apa, kuliah S2 itu bahasanya apa, istilahnya apa, Umi kan nggak paham gitu kata Umi, tapi Umi pengen ngedoain juga. Hingga akhirnya saya nulisin gitu poin-poin yang ini saya nggak ngerti gitu kan. Terus juga mungkin sering menggunakan bahasa-bahasa cinta. Jadi kayak namanya orang tua tuh kan kadang segan nyebut I love you gitu ya, umiku sayang atau anakku sayang, tuh kadang segan gitu karena ya namanya kebiasaan habits di keluarga. Tapi orang yang paling berhak mendapatkan cinta kita itu adalah keluarga kita. Jadi ya ketika sudah sampai cinta untuk keluarga, insya Allah sudah terbangun kedekatan hati. Itu mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dari para ibu semua itu juga ada poin-poin yang lain bisa mendukung juga kalau ingin ada yang ditambahkan. Semoga bisa menjawab ya. Satu lagi ya, Ustazah ya. Masih. Ini terkait bagaimana manajemen tilawah dan hafalan agar seiringan, kemudian agar ini ya tidak merasa bosan saat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi manajemen tilawah ini sebenarnya yang namanya bosan itu, pertama bosan itu adalah hal yang wajar. Maka mungkin lakukan berbagai cara yang bikin kita tuh nggak bosan. Nah, terkadang bosan itu muncul karena kita bacanya pun kayak terbebani, terbebani gitu ya. Maka tadi memang caranya itu biar kita itu nggak bosan itu setidaknya jangan terlalu tinggi memasang target. Ya, sebenarnya Muslim itu ya dia perlu berusaha semaksimal mungkin beribadah, tapi ketika dia itu terlalu tinggi dan itu nggak di luar kuasa dia, sehingga dia bisa menjadi muak gitu ya. Bisa jadi ada seperti itu juga. Maka manajemen tilawahnya tadi dipilih berbagai cara ya. Pertama, ketahuilah waktu-waktu yang paling baik untuk bersama Al-Quran itu di malam hari. Seseorang yang paling sibuk pun ketika dia itu nggak akan ada tuh yang namanya nge-zoom di dini hari gitu ya, kecuali saya, beda sama Indonesia ya, kadang nge-zoomnya jam 4 pagi, kadang jam 3 pagi, atau jam setengah 1 pagi, itu nge-zoom ya, kadang ngikutin yang di Indonesia. Maka ya ketika tahajud itu ya harus membaca Al-Quran.
Karena kekuatan seorang itu membaca Al-Quran ketika saat tahajud itu nggak akan pernah sebanding sama kekuatan dia itu membaca Al-Quran di siang hari. Kenapa? Di surah Al-Muzammil itu Allah menyampaikan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Semuanya sepertiga malam itu lebih kuat lagi berpengaruh bacaan Quran itu di hati dan di lisan. Jadi jangan sampai kehilangan golden time kita, yaitu di pagi hari. Kemudian juga tilawah itu tadi, makanya selalu bikin to-do list gitu ya, ibu-ibu semuanya, punya catatan kecil, mau tilawah juz berapa, sama bikin tabel-tabel gitu. Saya sendiri punya tabel-tabel gitu, murojaah juz 1 udah berapa, hari ini tanggal berapa, dapat berapa banyak gitu, terus dievaluasi. Sebenarnya adalah kita itu tidak susah kok membagi waktu, karena masing-masing orang itu dia punya agenda sehari-hari, beda-beda. Hanya saja suka menunda sehingga waktunya menjadi habis dan akhirnya ketiduran. Tapi kalau ingin diprioritaskan, saran saya itu adalah di pagi hari sebelum subuh itu menghafal Quran ya 1 halaman, kemudian di murojaah hafalan Qurannya di pagi hari ya, terus tilawah di kondisi fisik udah capek. Karena biasanya ketika kita udah menghafal Quran itu butuh keprimaan akal kita gitu ya, betul masih seger gitu di pagi hari oke. Tapi kalau saya itu menghafal itu biasanya di pagi sama di asar hari. Kalau pada maghrib itu saya gunakan untuk murojaah sampai isya. Sebenarnya sih seseorang itu dia tidak mesti banyak seharian full sama Al-Quran. Yang penting ketika bersama Al-Quran itu dia fokus hatinya untuk Al-Quran. Karena kadang banyak orang yang udah sejaman sama Al-Quran, tapi pikirannya mikirin cicilan, mikirin kredit, mikirin anak, mikirin ini, sehingga ketika hati dia itu lalai dari mengingat Al-Quran, hingga dia nggak bisa mendapatkan Al-Quran. Dan saya pernah mengalaminya. Dulu saya pernah juz 25 gitu, setoran ulang gitu ya. 2 minggu nggak dapat. Padahal udah ngafal, udah murojaah. Itu kata teman saya, Kak fokus Kak gitu ya. Saya bilang, saya sudah fokus kok sama Quran terus gitu ya. Hatinya Kak gitu. Akhirnya saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang nggak fokus itu bukan fisik saya, tapi hati saya nggak dalam sama Al-Quran. Karena banyak mikirin-mikirin yang lain. Seorang yang itu banyak mikirin-mikirin yang lain, walaupun itu adalah hal yang biasa saja gitu ya, hal yang bukan haram, itu akan mempengaruhi Quran dia juga. Karena segitu pentingnya Al-Quran itu menjadi posisi utama di hati kita. Maka caranya itu biar bisa mudah ya, kita harus rela melepaskan dunia terlebih dahulu agar bisa bersama Al-Quran. Dalam bahasa lainnya, sementara sejenak pinggirkan rasa mikirin anak, rasa mikirin kerjaan, rasa pikiran resep masakan, untuk fokus only for Al-Quran. Insya Allah ketika itu akan dimudahkan juga untuk bersama Al-Qurannya. Tadi ya, kalau misalnya ibu tuh tilawah mungkin bisa di malam hari karena udah capek kan, udah pengen tidur, sehingga bisa menggunakan sisa tenaga. Tapi ketika murojaah itu bisa pada asar atau kemudian juga menghafal di pagi ataupun siang hari. Yang penting adalah adanya rasa haus kita bersama Al-Quran, sehingga sebenarnya pun tidak perlu juga menentukan waktu untuk Al-Quran, tapi kita sendiri yang terus mencari Al-Quran. Semoga ini bisa dipahami ya, insya Allah. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas diskusinya siang hari ini ya, karena sudah jam 12:10. Afwan, mungkin dari teman-teman di sini, dari peserta yang bertanya mungkin ada yang belum bisa disampaikan seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa disambung di kesempatan yang selanjutnya seperti itu. Baik, kepada ini ya Ustaz Ridwan nanti dimohon untuk doa ya. Mungkin dilanjutkan. Doanya sekarang. Oke. Ya, Afwan ya jika melebihi waktu nih. Semoga dimaafkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita menundukkan hati kita ya, dan Allah semoga yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan Al-Quran, majelis ilmu, dan Allah mengampuni serta mendapatkan rahmat malaikat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rahamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari la'allaka tarda. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina
Allahumma adkhilna jannata bil Qur'an warhamna bil Qur'an warfa' darajatana bil Qur'an waj'alna minal muttaqina bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal hayah wa khairal mamat. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an. Allahumma habbib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa nas'aluka al-ula wa nas'aluka al-firdaus ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min huffazil Qur'an waj'alna min qari'il Qur'an waj'alna min hamalatil Qur'an waj'alil Qur'ana fi a'malina wa fi hayatina wa fi qulubina wa fi alsinatina wa fi kuburina. Allahumma nawwir kuburana bil Qur'an waghfir lana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka rahmatan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-maghfirah wa nas'aluka al-ula wa nas'aluka al-jannah. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna tilawatahu. Allahumma alimna al-Qur'an warfa' darajatana wa imanana wa taqwana ya arhamar rahimin. Allah, jadikanlah semua kami yang hadir pada hari ini menjadi para penghafal Quran. Basahi lisan kami dengan Al-Quran. Pastikan lisan kami membaca Al-Quran dan lapangkan jiwa kami dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Amin ya rabbal alamin. Spesial buat ibu-ibu di sini dan para akhwat ya. Semoga saling menguatkan. Karena sebuah kesyukuran itu adalah bertemu sama orang-orang saleh. Sebagaimana doanya Nabi Yusuf, doanya Nabi lagi siapa ya? Rabbana alhiqna bis salihin. Allah, bikinlah kami bertemu dengan orang yang saleh. Karena insya Allah ketika seseorang itu meninggal dalam kafilah orang-orang yang saleh, maka dia mu'tabar minas salihin. Dia dihitung dengan orang yang saleh. Bahkan walaupun dia belum menjadi saleh, tapi ketika dia bersama orang saleh, maka dia akan dihitung menjadi orang yang saleh juga insya Allah. Cukup untuk seluruh panitia dan mbak-mbaknya juga, seluruh akhwat dan para ummahat fillah. Jazakumullah khairan kepada Rifda dan juga kepada peserta yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kajian hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyambung dengan kajian berikutnya ya. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya. Mohon yang belum dibuka kameranya silahkan dibuka dulu. Sudah siap? Saya hitung. Ya. Berikan pose terbaiknya. Karena ada 3 slide ini di laptop saya, jadi harap bersabar untuk menunggu. Baru 1. Satu lagi ya. Alhamdulillah sudah, terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana kajian pada pagi hingga siang hari ini. Akan mungkin waktunya sempat molor, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu pada pertemuan hari ini. Ya, saya tutup untuk agenda pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan semuanya.
Terima kasih ya, syukron. Saya pamit. Assalamualaikum.